Pernah kepikiran nggak ada sebuah kota di pesisir utara Jawa yang punya banyak banget nama panggilan? Nah, hari ini kita bakal bongkar kisah luar biasa dari Tuban. Sebuah kota yang transformasinya gila banget. Dari pelabuhan kuno sampai jadi pusat industri modern. Yuk, kita selami bareng-bareng sejarahnya yang super kaya ini. Oke, kita mulai dari teka-teki utamanya ya. Gimana ceritanya satu tempat bisa punya begitu banyak sebutan? Ini bukan sekedar nama iseng loh. Tiap nama itu kayak jejak sejarah yang ditinggalin. Pertanyaannya, cerita apa aja sih di balik semua nama itu? Coba deh lihat ini. Ada Kota Wali, Kambang Putih, Pelabuhan Kuno, bahkan disebut Duban atau Cumin di catatan pedagang Tiongkok zaman dulu. Masing-masing nama ini tuh kayak kepingan puzzle dari sebuah cerita yang gede banget. Yuk kita susun satu persatu biar kita ngerti siapa sih Tuban ini sebenarnya. Oke, perhentian pertama kita adalah masa lalu yang jauh banget. Kita kembali ke salah satu namanya yang paling puitis dan paling awal. Kambang Putih, yang artinya bunga putih. Nah, yang gila dari sini tuh, betapa tuanya sejarah Tuban. Bayangin, sejak tahun 1050 Masehi, itu kan lebih dari 1000 tahun yang lalu ya, tempat ini udah jadi pusat perdagangan yang super sibuk. Udah jadi tempat ketemunya pedagang dari seluruh dunia. Jadi, ini bukan sekedar desa nelayan biasa, ini tuh gerbang dunia pada masanya. Dari sekedar pusat dagang, peran Tuban ini naik level, jadi jauh lebih strategis. Sekarang, kita lihat gimana kota ini jadi tulang punggung kekuatan lautnya, sebuah kekaisaran legendaris. Betul, bukan lagi sekedar pelabuhan, tapi pelabuhan utama buat kerajaan Majapahit. Coba dibayangin, hampir semua lalu lintas laut kekaisaran terbesar di Nusantara ini bergantung sama Tuban. Ini adalah puncak kejayaan Tuban sebagai kekuatan ekonomi dan militer di lautan. Angka ini penting banget buat dicatat. Tahun 1293 itu adalah momen di mana Tuban secara resmi masuk ke dalam struktur kekuasaan Majapahit. Penunjukan Ronggolawe oleh pendiri Majapahit sendiri, Raden Wijaya, itu nunjukin betapa vitalnya posisi Tuban buat kekaisaran yang baru lahir itu. Dan kutipan dari naskah kuno Serat Para Raton ini, wah ini benar-benar memperjelas semuanya kan. Tuban itu bukan cuma soal dagang rempah-rempah, tapi juga soal ngirim armada perang buat memperluas pengaruh Majapahit. Jadi kekuatan dan kemakmuran dua-duanya berlayar dari pelabuhan ini. Oke, sekarang kita geser sedikit nih dari urusan perang dan dagang, kita masuk ke transformasi spiritual yang ngasih Tuban julukannya yang paling terkenal sampai sekarang. Ini babak baru yang mengubah wajah kota ini untuk selamanya. Jadi, Kota Wali itu artinya apa sih? Gelar ini nunjukin perannya sebagai pusat bagi Wali Songo, 9 wali atau orang suci yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Dan Tuban jadi semacam markas besar gerakan mereka, jadi mercusuar ajaran Islam di pesisir utara. Poin kuncinya di sini tuh, Tuban bukan cuma jadi tempat dakwah, tapi juga jadi tempat perpaduan budaya. Jadi semacam melting pot gitu. Disinilah ajaran Islam ketemu sama tradisi Jawa dan berinteraksi sama dunia luar lewat para pedagang. Apalagi Sunan Bonang menjadikan kota ini pusat intelektual dan spiritual yang dinamis banget. Kita udah bahas Kambang Putih, Pelabuhan Majapahit, dan Kota Wali. Sekarang saatnya kita balik lagi ke pertanyaan awal dan kita pecahin teka-teki terlahir. Dari mana sih asal nama Tuban itu sendiri? Legenda pertama ini, wah, kedengarannya magis banget. Ceritanya, ada sebuah batu pusaka yang sakral tiba-tiba jatuh dari langit. Peristiwa Watu Tiban atau batu yang jatuh inilah yang katanya jadi asal-usul nama Tuban. Kisah tentang takdir gitu ya. Kalau legenda kedua, ini ceritanya lebih membumi. Ini kisah tentang penemuan dan kehidupan. Jadi ada seorang pemimpin yang menemukan sumber air yang melimpah, yang mana itu adalah sumber kehidupan. Dan dari teriakannya, metu banyu nih, lahirlah nama Tuban. Dua legenda, satu nama. Dua-duanya nunjukin betapa kayanya warisan budaya kota ini. Tapi cerita Tuban kan gak berhenti di masa lalu aja. Yuk kita loncat ke era yang lebih modern, kita lihat gimana kota ini menghadapi tantangan zaman, sempat meredup, dan akhirnya bangkit lagi. Slide ini nunjukin sebuah ironi yang luar biasa ya kan? Laut yang dulu bikin Tuban jaya, justru laut juga yang bikin dia meredup. Pendangkalan alias sedimentasi bikin pelabuhannya jadi nggak bisa dipakai lagi. Tapi setelah berabad-abad, Tuban bangkit lagi dengan identitas yang benar-benar baru, didorong oleh industri dan pariwisata pasca kemerdekaan. Dan inilah wajah Tuban yang kita kenal sekarang. Sebuah kota yang berhasil bertransformasi total. Dari pelabuhan rempah-rempah jadi pusat industri berat.
Dari benteng Majapahit jadi destinasi wisata yang keren. Dan yang paling penting, dia tetap menjadi kota wali, penjaga warisan spiritual dan budayanya sampai hari ini. Jadi, untuk menjawab pertanyaan kita di awal tadi, kenapa namanya banyak banget? Iya, karena Tuban itu bukan cuma satu hal. Dia itu lapisan-lapisan sejarah. Setiap nama itu mewakili sebuah era, sebuah identitas, sebuah peran besar yang pernah dia mainkan di panggung sejarah Nusantara. Ini yang akhirnya bikin kita mikir kan. Setelah jadi pusat perdagangan dunia, benteng kekaisaran, mercusuar spiritual, dan sekarang jadi raksasa industri, kira-kira babak baru apa lagi yang menanti Tuban di masa depan? Sejarahnya terus berjalan, dan itu yang bakal jadi cerita menarik buat kita ikuti sama-sama.